Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Halalpreneur, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam lindungannya ya. Amin ya robbal alamin. Langsung dari Bekasi Center 3, saya Yolanda Mayanti akan kembali menemani Anda berbincang-bincang dengan para leader halalpreneur yang super duper keren ya. Dan kali ini saya akan berbincang dengan Ustadz Haiban Rosyid. Assalamualaikum Ustadz Haiban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, harus baik. Allah Akbar. HNI Sukses, sukses, sukses. ya, kapan lagi ngerjain Ustadz? Seru yel-yel. Cuma ada di sini ya, di Halalpreneur Mumpung. Official. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya ya, biar nanti bisa terinspirasi juga dengan cerita-cerita dari Ustadz Haiban Rosyid yang akan bercerita Amin. tentang perjalanan hidup beliau. Waduh, Ya. lama perjalanan hidupnya. Iya, lama banget ya, kelihatan dari jenggotnya. Iya. Kira-kira angka berapa nih? Kepala 6 ada? Kurang banyak. 7. Belum ya, masih kepala 4 kan Masih ya. muda. Muda banget ya, kita Muda. masuk Ngakunya. angkatan ya. Ustadz Haiban, aktivitasnya apa sih sehari-hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya diwawancara oleh orang yang super hebat dari HNI, Mbak Yolanda Mayanti. Saya aktivitas sehari-hari di Al-Kafi dan sudah hampir bareng dengan ketika saya masuk di HNI. Al-Kafi itu apa? Al-Kafi itu yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan dan telah melahirkan satu lembaga amil zakat yang sudah didapat izin dari Kemenak. Lembaga amil Resmi. zakat ya. Ini kalau warga Kabupaten Bekasi pasti tahu nih, pernah dengar lah ya pasti. minimal ya Al-Kafi. Pasti Ternyata di lah. balik kesuksesan Al-Kafi ada Ustadz Haiban Rosyid. Wah, ini setiap hari memang kerjaannya di Al-Kafi yang ngurusin yayasan ini ya. Setiap hari di pikiran, Oh, dipikir. belum tentu ada di sana. Oh gitu. Oh, dimanapun berada tapi tetap bisa ada di Insya Al-Kafi Allah, gitu ya. begitulah. Gimana caranya hanya Ustadz Haiban yang tahu ya. Iya, Ustadz ini asli mana sih? Saya kalau lahirnya katanya sih di Jogja. Di Jogja. Tapi nggak kelihatan Jawanya loh. Nggak kelihatan Malah ya? saya pikir tadinya Betawi, Ustadz. Apa numpang lahir aja di Jogja? Enggak juga. Di Jogja sampai SMA baru pindah ke sini. Ketika merantau, Merantau. merantaunya langsung ke Bekasi. Iya, jadi buruh Dulu pernah kerja di pabrik. pabrik. Tahun berapa itu, Ustadz? Tahun 90. Tahun 90. Udah lahir? 90. Sih udah. Aduh, jadi ketahuan. Tahun 90 dan lulus tahun 2010. Lulus apa tahun. itu? Dari pabrik? Dari pabrik alumni. meloloskan diri. Ya. 10 tahun berarti kerja di 20 Oh, tahun. 20. Oh iya, 90 sampai 2010. 20 tahun. Berarti 20 tahun kerja di 20 pabrik. tahun. Selain itu pernah dari 2010 ke sekarang? 10 tahun ini? HNI. Oh, HNI saja. istiqomah di HNI. Insya Allah istiqomah. Oh, itu dulu 2010 masih belum HNI ya? Masih Iya, HPA dulu. masih HPA. Masih HPA. Dan akhirnya ikut juga di HNI. Iya, betul. Dulu siapa yang kenalin, Ustadz? Yang ngenalin istri saya. Oh, ternyata mentornya nggak jauh-jauh, Mentornya. istrinya. Mentor yang selalu nempel. Oh, sudah nempel satu rumah satu keranjang ya. Dulu pernah nggak waktu ditawarin sama istri ada penolakan atau gimana Oh gitu? iya, jelas. Langsung nerima enggak kan? Enggak juga. Gimana dulu ceritanya? Jadi ceritanya itu sebenarnya sudah kira-kira 3 tahun sebelum Masehi saya ya? sebelum saya keluar dari pabrik. Jadi di pabrik itu kan gajinya pas-pasan. Cuman kita punya cita-cita. Jadi ini jadi apa? Awalnya kenapa saya lari ke HNI? Kok lari sih? Ya lari buktinya udah jadi LED Ustadz. Jadi ketika
kita sudah punya anak banyak. Anak berapa sih Pak Ustadz emang Anaknya banyaknya? tadinya 4. Terus sudah punya tanggungan, sudah umurnya sudah banyak gitu. Udah nggak muda lagi ya? Muda. Masih muda. Sekarang aja muda. Nah, itu kan kita saya cari-cari jaminan apa ke sononya gitu. Harus ada jaminan sehingga yang menjamin itu yang paling bagus lah. Jaminan paling bagus adalah dari Allah. Oh ya. Apa itu jaminan? Jaminan hidup sampai setelah hidup. Yaitu yang saya cari adalah jaminan itu. Dan ketika dicari-cari ternyata jaminan itu ada ketika orang umroh ataupun haji. Itu kan dijamin, salah satunya dijamin tidak akan merugi. Dan orang yang tidak merugi pasti punya bekal ke depannya untuk mendidik anak-anaknya sampai ke akhirat kelak insya Allah. Sehingga 3 tahun itu gimana caranya kita umrah ya, dengan gaji yang pas-pasan. Ya. Ternyata Allah jawab dengan hal yang lain, yaitu 3 tahun itu saya sakit ginjal saya sebelah kiri itu sakit sampai kondisinya tinggal 25% fungsi ginjal kiri, sehingga saya divonis cuci darah. 2 tahun sakit sehingga kalau dibuka nih rontok. Oh, makanya pakai terus. Oh ya, I see. That's itu why. karena ginjalnya fungsi ginjalnya sudah tidak berfungsi, tinggal 25%, sehingga divonis cuci darah. Karena pas-pasan, adanya saya berdoa kepada Allah, hal yang terbaik dipertemukan, dan dipertemukanlah dengan HPA itu. Ya, mudah, saya cuma pakai madu. Oh, madu. Ini madu, Ustaz. Madu semua, Ustaz. Yang satu pegagan. Itu saya pakai kira-kira tiap hari diminum kurang lebih 8 bulan. Alhamdulillah fungsi ginjalnya normal kembali. Alhamdulillah. Dari 25%. Dari divonis cuci darah. Nah, dari situlah Allah tunjukkan, berarti ada hal yang istimewa di sini, di balik semua itu. Jadi di balik orang sakit itu pasti ada Allah rencanakan yang lebih baik gitu. Dan ternyata langkah berikutnya saya didorong sama istri, karena istri sudah masuk jadi anggota. Udahlah sekalian aja daftar. Nah, yang bertemu dengan Bapak Haji Badrul Munir, daftar. Nah, sampai sekarang. Dan ternyata langkah berikutnya adalah kalau orang mau sukses itu adalah dengan istiqomah. Ya. Kok jadi cerita ke sana? Kalau ngomong sama Ustaz harus gitu. Oh gitu ya. Oh, jadi 3 tahun sebelum akhirnya Pak Ustadz Haiban Rosyid mengundurkan diri dari pekerjaan itu kena sakit itu. Kena sakit, ketemu dengan HPA dulu. Sembuh. Dari situlah saya mengajukan untuk keluar dari pabrik, ketemu ini diseriusi, insya Allah akan banyak jalan. Dan ternyata jalan itu ketika masih di pabrik pas-pasan, nggak ada untuk tabungan aja susah. Dan ternyata Allah mudahkan untuk umroh di 2 tahun setelah. Oh, jadi akhirnya alhamdulillah umrohnya juga. Umroh 2 tahun setelah keluar, dan haji 2 tahun kemudian. Oh, subhanallah. Nah, dari situlah saya dapat jaminan dari Allah bahwa saya tidak akan merugi. Artinya usaha-usaha saya insya Allah akan cukup lah, di baris kecukupan. Butuh mobil cukup gitu. Butuh istri udah ada. Oh, Hapsoh, abinya nih tolong ya. Rumah sudah gitu. Oh, alhamdulillah. Berarti dari 8 tahun berdirinya HNI ini, Ustadz Haiban terus ikut membersamai HNI ya sampai dengan saat ini. Nah, saat ini kan menjaga istiqomah yang paling susah. Betul.
Gimana Ustadz caranya bisa istiqomah di HNI, nggak pindah ke lain hati? Oh gitu ya, nggak pindah ke lain hati. Jadi kalau saya ada 2 prinsip. Yang pertama istiqomah, yang kedua kita harus membantu orang lain untuk sukses. Ketika kita membantu orang lain, maka Allah akan bantu kita. Jadi jangan berpikir usaha kita harus serius kenceng tanpa mikirin orang lain. Maka kita doang yang dapat. Itu namanya egois. Nah, ketika kita membantu orang lain, maka Allah akan bantu. Itulah kenapa Al-Kahfi didirikan. Oh, Al-Kahfi berdiri tahun berapa dulu, Ustaz? 2010 itu, ketika Ustaz sudah resign. Iya. Alhamdulillah. Jadi itu adalah sisi yang tidak boleh mati. Karena dari situlah saya dapat kemudahan-kemudahan. Gitu. Dan orang yang istiqomah itu seperti David Wattel ya. Itu atlet Amerika tahun 1972. Itu luar biasa. Jadi belum lahir ya. Saya juga masih kecil. Oh, kecil ya. Masih kecil. Percaya. Dengar ceritanya aja. Iya. Jadi tahun itu dia lari 800 meter ya. Orang yang tidak pernah diunggulkan karena di start pertama, detik pertama dia selalu paling belakang. Bahkan 2 menit pertama sampai 3 menit itu sudah separuh, udah 400 meter dia masih paling belakang. Cuman dia menjaga stamina dan semangat yang tidak pernah kendor. Di saat orang-orang mulai capek, dia terus bergerak. Nah, sehingga ketika garis finish kelihatan, dia sudah masuk 3 besar. Jadi gerak terus tanpa ada semangat turun. Dan di saat finish, dia langkah pertama kakinya menginjak finish. Selisihnya 0,03 detik dari pesaingnya. Dari yang paling belakang jadi paling depan. Luar biasa. Itu gerak terus. Nah, istiqomahnya itu begitu. Nah, sehingga di HNI ini juga saya di satu sisi di Al-Kahfi tidak boleh berhenti, karena itu akan mempermudah langkah-langkah saya. Ketika saya membantu orang lain, doain orang lain, Allah akan mudahkan jalannya. Saya dipertemukan dengan leader-leader di bawah saya itu yang orang-orangnya mayoritas yang mau gerak kencang itu bukan saya prospek. Bu Eti Susanti itu dia datang ke kantor Al-Kahfi. Waduh, tadi nggak enak jujur ya. Datang daftar, minta bantu dikasih jalan. Ya Allah kasih jalan. Ada beberapa yang sampai sekarang istiqomah jalan itu orang-orang yang bukan saya prospek. Dia datang ke kantor minta saya boleh nggak ikut HNI? Oh boleh lah. Salah satu leader yang sekarang baru naik D, Pak Tri Hendartono itu datang ke kantor, Pak saya boleh nggak ikut HNI? Boleh lah. Saya daftarin. Bayar berapa? Cuman 30.000. Selang 1 bulan dia datang lagi, Pak saya boleh jadi stokis nggak? Ya boleh banget. Kita nggak nawarin, dia datang. Itulah kemudahan-kemudahan. Dan seterusnya. Memang Allah yang gerakan. Iyalah, ya. Gitu. Berarti memang rezekinya Ustadz Haiban ya. Nah, karena rezeki itu kejutan. Usaha ikhtiar itu adalah harus. Kerja adalah ibadah. Tapi memang rezeki itu bisa tidak terduga-duga begitu Ustadz ya. Tiba-tiba ada yang datang mau daftar, padahal nggak ngajak, nggak apa gitu kan. Tiba-tiba ada yang mau jadi stokis, kok tiba-tiba dia tahu gitu ya. Bukan berarti kita nggak ada lika-liku susahnya ya. Hanya cerita sedikit yang itu campur tangan Allah begitu ya. Tapi sebenarnya Ustadz juga melakukan syiar kan ya. Oh iya jelas. Memperkenalkan itu kan bagian dari dakwah. Harus. Di saat pertama sekali setelah daftar itu, saya ke sebuah masjid ngumpulin pemuda, ada sekitar 200 orang. Saya ceritain, tidak ada yang dengerin. Satu pun nggak ada yang dengerin, satu pun tidak ada yang respon, nggak ada yang daftar. Sakit nggak?
sakitnya tuh di sini. Sedih. Tapi saya yakin Allah sudah nyiapin gantinya. Ya itulah berapa hari berikutnya Bu Santi datang. Tanpa saya prospek dia datang dan sekarang jadi leader nyalip saya. Aduh, luar biasa. Jadi Allah selalu menyiapkan ketika kita usaha-usaha aja. Nanti Allah yang menentuin emang rezekinya dari sini apa dari yang lain. Yang penting kita selalu husnuzan kepada Allah. Kita selalu melangkah seperti pelari tadi, selalu bergerak, memantaskan diri, selalu PCA walaupun tidak direspon. Allah sudah menyiapkan dari yang lain, begitu. Selalu bergerak kayak dianalogikan oleh Ustadz Haiban tuh yang pelari tadi, memang dia nggak nomor satu langsung melesat kan, dari paling belakang, pelan-pelan, akhirnya bisa jadi nomor satu. Begitu juga di bisnis ini ya, nggak mesti harus push gitu, enggak ya, tapi justru menikmati proses, karena sukses itu adalah suka proses, bukan begitu? Betul yeah. sekali. Udah gini saja udah bisa belum? Dan selalu setiap sebelum menjelang tidur itu selalu kita mendoakan mitra-mitra kita dan juga termasuk gitu. Saya doain semuanya cepat menyusul, karena orang Islam itu harus sukses. Jadi seluruh orang Islam itu didoain. Insya Allah doanya akan kembali ke kita. Iya, Al-Kafi ini kan lembaga amil zakat juga, Ustaz, dan banyak membantu orang-orang juga. Apakah Ustaz menjadi Al-Kafi itu jadi jembatan Ustaz untuk bisa menolong orang lain juga? Iya, betul sekali. Memperkenalkan kepada HNI. Iya. Dan 99% muzaki atau apa? Pengurus dan juga karyawan semuanya sudah di agen. Termasuk Mas Budi Purwanto kayaknya ya. Itu nomor satu. Sebut nama. Dia sekretaris saya. Kalau mana-mana bawa Al-Kafi ya. Betul sekali. Jadi itu bisa menolong orang melalui Al-Kafi, menolong orang juga melalui HNI. Iya. Ada cerita sedikit ketika di Garut waktu itu ada banjir bandang. Pas itu pekan-pekan di akhir ya. Saya udah nggak mikirin omset, nggak mikirin, tolong aja dulu. Nanti Allah yang nolong kita. Dan nggak tercapai omsetnya juga. Nggak ada keturunan, bahkan naik gitu omsetnya. Padahal saya nggak mikirin, saya tinggal ke sono full. Jadi kalau mau nolong sesama itu nggak usah mikir-mikir balasannya. Nah, Allah pasti sudah menyiapkan. Begitu. Jadi jangan takut untuk memberi juga kalau begitu ya. Kalau mau bayar zakat bisa lanjut ke Ustaz Haiban. Siap menerima dan siap menyalurkan. Kita menolong dua orang loh. Menolong agnia yang banyak duit mau menyalurkan susah di mana, dan kita juga menolong orang yang butuh. Butuh ditolong, tidak tahu cara mencarinya di mana. Nah, kita hanya tangan-tangan terakhir. Oh gitu. Ya. Saya jadi terharu karena ternyata di HNI itu banyak orang-orang keren, orang-orang hebat yang sebenarnya nggak muncul gitu. Kalau Ustaz Haiban ini kan pemalu banget kayaknya ya. Jarang ngomong. Kecuali disuruh ngomong ya. Nah, Ustaz kalau misalkan pembinaan itu biasanya dilakukan secara apa, Ustaz? Pembinaan waktu itu masih offline lah, ngumpulin di rumah. Ya seperti yang lain lah. Kalau Ustaz juga guru ngaji ya? Umi? Insya Allah. Umi dan Ustadznya juga. Iya. Jadi kalau yang pada ngaji ya pasti minimal konsumsi odol itu ada. Ya dari situ juga ada jalan gitu. Jadi yang ngaji di rumah Ustadz Haiban udah biasa tuh ya, odol gitu. Jadi kalau kita pembinaan ya diawali dulu dengan penguatan ruhiyah dulu, baru. Oh ya, jadi ruhiyahnya dulu harus dikencengin, baru nanti yang lainnya ya. Ustadz ini kan tinggal di daerah Tambun ya? Tambun, betul. Tambun. Ini Tambun udah jadi ini semua kayaknya.
Jajahannya Ustadz Haiban ya? Iya. Enggak juga, masih banyak peluang. Kalau Mbak Yola mau datang, boleh silakan. Gitu ya. Kita akan bantu. Bisa titip mitra? Boleh. Tapi sebenarnya sebaran mitranya Ustadz Haiban itu paling banyak di mana sih? Paling banyak di Tambun. Di Tambun. Walaupun ada juga ternyata kemarin pas HS online itu dari mitra generasi ke-7 saya di Bogor, di Sentul. Ternyata dia ngundang, ada yang dari Bandung, ada dari Garut, ada yang Tasik, ada yang dari Palembang. Loh, ternyata kita bisa sampai jauh-jauh dalam waktu yang sama. Tidak dikira ternyata ada juga di daerah lain yang jauh-jauh. Pernah juga saya diundang ke mitra ke Bandung untuk ngisi home sharing. Ternyata banyak juga tuh di Bandung. Nggak tahu saya yang mana. Karena dari generasi ke-7 ke-8 udah dalam banget ya. Dari ke dalam banget. Nah, Ustadz Haiban ini ternyata berbisnis di HNI ya. Tidak hanya sendiri di keluarga. Kalau tadi udah ada Umi, ternyata putri-putrinya juga ikutan ya. Alhamdulillah, anak pertama saya Naurah An-Nazifah sudah eksekutif direktur. Sudah ED. Oh, Naurah. Kemudian yang lainnya belum ya? Yang lain adiknya sudah baru eksekutif manager. Yang paling kecil ya belum. Masih SMP. Ini dipaksa atau gimana, Ustaz? Dipaksa nggak untuk ngejalanin ini? Ya awalnya diperkenalkan, namanya sama anak kan dibimbing, diarahkan. Bahkan kemarin waktu ada taklim dites, teh coba isi taklim ibu-ibu, mau nggak? Mau dia. Bawa apa namanya odol itu, PGH itu, 1 pak habis, bahkan kurang. Ngisi taklim tidak dianterin tuh, jadi bicara sendiri, nggak tahu mau apa yang dia omongin. Jadi Ustaz juga nggak ngelihat ya? Nggak ngelihat juga. Waktu itu ngomong apa? Cuman sampai rumah, Bi, kurang. Itu tapi Nauro ya manggilnya ya. Nauro itu selalu ikut Ustadz ke mana-mana ketika PCA atau enggak? Paling sekali 2 kali ikut. Ya. Karena ya sudah mahasiswa kan ya gaul lah gitu. Banyak teman-temannya. Yang mitranya banyak kan seumur dia. Iya. Cuman ngisi yang lebih tua sudah nggak segen. Dulu kan ngisi ibu-ibu, mak-mak katanya. Tapi dites ternyata bisa. Oh gitu. Jadi jangan heran kalau di jaringan Ustadz Haiban ini banyak millennials ya. Iya. Ada yang baru SMA kemarin ikut dapat factory tour itu, yang diwawancara itu. Itu baru SMA. SMA udah dapat factory tour. Dan itu temennya Nauro. Jaringannya maksudnya. Jaringannya betul. Generasi ke-4 atau ke-5-nya gitu. Nauronya itu dikasih bekal nggak dari bapaknya gitu? Kalau PCA begini-begini, kalau HS begini-begini gitu? Nggak usah. Jadi paling dicontohin aja. Dicontohin tapi dia ngembangin dengan apa kata-kata sendiri lah. Kata-kata sendiri dan style sendiri yang sesuai dengan zamannya ya. Iya betul. Zaman kita sudah beda. Beda zaman tapi satu rumah kontak. Jadi ya mirip-mirip lah stylenya mungkin, tapi mungkin ya yang ini milenial, ini generasi apa kolonial. Ya? Ustadz yang ngomongnya, aku nggak bilang kolonial. Kayak tua banget itu ya. Masih muda kok Ustadz Haiban ya. Masih muda ngakunya. Ya, Ustadz Haiban ini mungkin buat bisa kasih saran atau pesan-pesan untuk sobat halalpreneur ya, yang mungkin mau menggait juga milenial atau seusia agar bisa istiqomah di HNI ini, Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, para sahabat sekalian, kalau kita mau sukses itu jangan lupa sama Allah. Karena yang mensukseskan Allah, maka mintanya kepada Allah dan ikuti jalan Allah. Ya. Nah, kalau Allah dalam setiap pagi itu ketika kita sedekah subuh,
kata malaikat, orang yang sedekah akan didoakan sukses, kalau tidak sedekah didoakan merugi. Maka setiap pagi usahakan sedekah, itu salah satu kunci saya sukses. Sedekah di pagi hari. Sedekah di pagi hari dan juga istiqomah. Sedekahnya nggak berupa uang aja, tapi sedekah badan juga ya. Senyum juga bisa. Salat duha jangan lupa ya. betul. Baik, Ustadz, terima kasih atas bincang-bincang kita. Sukses di HNI-nya, sukses juga di Al-Kahfi-nya ya. Tetap semangat terus untuk menciarkan produk-produk halal dari HNI. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.